Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara hari ini. Untuk memulai sesi, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua 1 PPIK Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Muhaimin MPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dan salam sehat semuanya. Patutlah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya dan hidayahnya. Kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar yang sangat penting, yang sangat urgen, yang sangat kita butuhkan bersama, terutama oleh alumni, dengan topik yang sangat kontekstual, yaitu kiat sukses atau bedah soal atau trik lolos mengikuti seleksi di BUMN dan CPNS. Persepsi masyarakat banyak diarahkan bahwa kerja atau mengembangkan karir di BUMN atau di lembaga pemerintahan atau sebagai ASN itu lebih dapat memberikan kepastian akan masa depannya, karena bekerja di BUMN atau di lembaga pemerintahan atau sebagai ASN lebih jauh dari apa yang disebut dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK dibandingkan dengan perusahaan swasta lainnya yang seringkali kadang ada pemutusan hubungan kerja. Melalui webinar ini, peserta webinar diharapkan memperoleh gambaran tentang apa dan bagaimana kiat sukses untuk dapat menjawab soal-soal atau tes kompetensi dalam mengikuti seleksi di BUMN maupun CPNS. Kami atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya para pemateri yang andal pada pagi hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar dengan topik kiat sukses atau bedah soal atau trik lolos mengikuti seleksi di BUMN dan CPNS kami nyatakan secara resmi dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin aku mau nanya dulu kali ya, ini pada dari mana asalnya? Dari Sumba Timur katanya. Wah, luar biasa nih Kak Jenny. Ayo, pada dari mana lagi Sobat Atma? Ada yang dari Malang. Wah, dari Malang Kota, Nganjuk, Manado, Lawang. Wah, luar biasa nih. Surabaya, Tulung Agung. Wah, rame ya. Dari Blitar juga ada nih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing session. Di sini sudah ada Mas Tegar Restu Kusuma, SPD dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Kepada Mas Tegar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Terima kasih banyak Mbak Dea atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Prof. Ainin selaku Ketua PP Alumni IKUM. Mungkin agak sedikit bernostalgia dulu pada saat pola pikir saya pada saat tahun 2013-2014, waktu itu saya masih SMK di Lombok. Saya belum ada pikiran sama sekali untuk kuliah di mana karena saya mengambil SMK dan itu notabene tujuannya untuk bekerja. Tapi pada saat itu saya memiliki guru alumni UM juga yang langsung bekerja di tempat SMK saya sekolah. Nah, saya melihat sosok guru ini sangat menginspirasi saya untuk menjadi seorang guru pada awalnya. Sehingga saya memutuskan waktu itu untuk memilih Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang ini adalah salah satu universitas jajaran yang terbaik di Indonesia. Dan pada saat itu biaya kuliah lumayan terjangkau.
salah satu kesan yang saya dapatkan pada saat berkuliah di Malang, di Universitas Negeri Malang ini, yang baru saya sadari setelah bekerja itu adalah melatih kemampuan belajar cepat, relearning dan continuous learning. Itu yang sangat saya rasakan pada saat perkuliahan, di mana desain-desain model pembelajaran yang saya alami pada saat perkuliahan itu sangat membantu saya untuk kemampuan untuk belajar cepat. Nah, sedikit sharing berarti ya tentang pengalaman saya pada saat tes CPNS. Jujur pada saat itu saya tahu tentang lowongan CPNS itu pada saat akhir-akhir masa pendaftaran. Jadi saya untuk waktu belajarnya itu sangat minim. Nah, dari pengalaman itu yang dapat saya sharing kepada teman-teman peserta webinar tes CPNS ini. Yang pertama yaitu fokus kepada mencari dan memilih formasi. Mencari dan memilih formasi pada CPNS itu hal yang kunci, hal yang sangat penting, karena apapun yang akan kita lalui setelahnya itu terkait soal, terkait SKB, dan terkait pekerjaan itu akan sangat berpengaruh kepada formasi atau jabatan yang dipilih. Pendidikan tidak harus dengan kualifikasi jabatan yang dituju. Maksudnya kualifikasi jabatan itu adalah jabatan-jabatan yang akan teman-teman tuju itu ada deskripsi atau deskripsi kompetensi jabatannya. Tips selanjutnya, teliti dalam membaca pengumuman. Pengumuman dapat dilihat di SSC SNBKN. Ini adalah pengalaman saya yang sangat membantu saya pada saat saya melamar tes CPNS, yaitu partner belajar. Waktu itu saya belum sadar karena memang kebetulan teman saya itu sudah mulai belajar duluan dan udah berniat untuk melamar CPNS. Yang baru saya sadari setelah saya lulus itu adalah kalau kita memiliki partner belajar itu kita tidak akan ketinggalan informasi. Saya pada saat itu membagi dan tidak sengaja membagi metode pembelajaran saya menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama, waktu itu saya membeli buku tes CPNS di beberapa toko buku atau di perpustakaan juga banyak. Itu pada saat awal-awal itu saya banyak sekali mengerjakan soal yang sejenis, mengalokasikan waktu 1 hari untuk mengerjakan soal yang sejenis. Yang kedua adalah latihan manajemen waktu, karena pada saat kita tes CPNS itu manajemen waktu itu sangat-sangat penting, di mana waktu yang kita butuhkan atau alokasikan untuk mengerjakan satu soal itu akan mempengaruhi alokasi waktu itu mengerjakan soal yang lain. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sesi sharing session kali ini dari Mas Reza Primayandi SPD dari Bank Mandiri. Kepada Mas Reza, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk rekan-rekan semua. Nah, ini untuk gambaran dulu kenapa saya memilih UM, karena alasannya adalah yang pertama PTN dan Prodi UM itu dengan akreditasi A BAN PT, jadi sudah terakreditasi BAN PT dengan akreditasi A. Terus yang kedua, kualitas lulusan Universitas Negeri Malang itu sudah dikenal oleh masyarakat sebagai lulusan yang baik. Selama perkuliahan aktif juga di beberapa organisasi, pernah di UKM, di organisasi tingkat fakultas maupun universitas, juga di subbidang fakultas juga pernah aktif. Terus juga di luar masyarakat atau di luar perkuliahan juga aktif dalam beberapa organisasi. Nah, ini gambaran kehidupan perkuliahan. Jadi di perkuliahan itu dibagi 4 kuadran. Itu ada perkuliahan, organisasi, free time, dan menambah soft skill. Mempersiapkan dan meningkatkan value diri untuk masuk dunia kerja. Nah, kita harus tahu faktanya, mengutip dari Jobscan, tercatat lebih dari 95% perusahaan Fortune 500 menggunakan mesin rekrutmen yang dikenal dengan nama Applicant Tracking System atau ATS. Nah, di sini maksudnya itu lebih ke
kurikulum vitae ya atau CV. Jadi dari kita lulus perkuliahan, jadi kita pertama kali menginjak lulus perkuliahan, kita ada jalur yang kita tempuh. Yang pertama yaitu mempersiapkan dan meningkatkan kualitas CV. Jadi CV itu berupa daftar riwayat hidup atau tentang diri kita ya, tentang diri kita itu bagaimana kita membuat CV kita itu berkualitas. Nah, tahap selanjutnya itu mengikuti sertifikasi, keahlian, pelatihan, seminar, workshop, bersertifikat atau berlisensi. Seperti itu. Karena ini menambah untuk soft skill kita ya dan hard skill kita. Jadi nanti masuk ke dunia kerja itu kita sudah dibekali soft skill dan hard skill yang di luar perkuliahan. Terus selanjutnya ada menambah relasi pertemanan dengan key person, rekanan dan kolega. Nah, ini contoh CV ATS atau ATS friendly ya. Jadi CV-nya itu tidak terlalu detail. Jadi di situ ada nama dan di sampingnya ada kompetensi atau yang bisa dilamar sesuai dengan kemampuan kita atau pengalaman kita. Nah, ini untuk di Bank Mandiri sendiri itu portfolionya akhlak dari BUMN, ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi kalau dari 6 core value itu bisa disingkat dengan sikap integritas kita. Jadi nanti kita masuk ke dunia kerja itu yang paling utama adalah integritas. Integritas itu seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab. Nah, itu sekilas tes BUMN Bank Mandiri. Nah, untuk BUMN sendiri itu sekarang ada program tambahan dari pemerintah berupa program rekrutmen bersama BUMN oleh FHCI BUMN. Jadi kalau kemarin teman-teman lihat kemarin itu ada seleksi RBB ya yang terakhir itu mungkin kalau teman-teman ikut dan sudah mendaftar, nanti tesnya itu ada tes kemampuan dasar atau psikotes berupa verbal, numerik, dan wacana. Dan juga tes akhlak tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Sedikit informasi mungkin bagi teman-teman yang sekarang baru lulus ataupun yang akan lulus, yang akan menjadi atau ingin menjadi the next Mandirian, itu di sini sekarang ada lowongan yang buka ya. Ini bisa rekan-rekan cek di website resmi Bank Mandiri. Nah, ini ada pesan dari Thohir, kita butuh anak muda yang bisa hadapi tantangan revolusi industri 5.0. Jadi Menteri Badan Usaha milik negara atau Pak Erick Thohir. Jadi di sini Pak Erick Thohir memang memprioritaskan kepada milenial atau generasi muda atau yang masih usia produktif antara usia 21 sampai 35. Jadi bersiaplah untuk menjadi bagian dari the next BUMN dan the next Mandirian. Langsung aja sesinya aku serahkan ke Kak Monica. Waktu udah tempat, saya persilakan Kak Monica. Oke, terima kasih Kak Dea. Teman-teman, aku izin untuk share screen ya. Oke, selamat pagi nih rekan-rekan dari Universitas Negeri Malang ya. Sekalipun hari Minggu, tapi aku harap teman-teman tetap semangat ya. Terkait BUMN ya, pasti kita milih BUMN karena apa sih? Yang pertama itu katanya penghasilannya tinggi Kak, ya kan? Yang kedua fasilitas yang didapatkan, oke? Kemudian yang ketiga jenjang karirnya, ya. Dan yang keempat beasiswa. Kira-kira nih ya, ini adalah sekilas untuk tahapan seleksi BUMN di tahun 2023 ini ya. Nah, ini adalah overview tes BUMN 2022 ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya bedanya apa sih Kak antara soal BUMN dan juga soal CPNS ya. Nah, untuk soal BUMN sendiri teman-teman, itu meliputi tadi udah aku jelaskan di slide sebelumnya, yaitu TKD dan juga core value ya. Core value ini adalah akhlak. Oke. Nah, untuk soal CPNS ya, dia ini digabung teman-teman menjadi FKD. Nah, terdiri atas TIU ya, TWK dan juga TKP. Nah, untuk materi TIU-nya seperti ini. Ini sebenarnya mirip dengan soal-soal BUMN. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu adalah terletak di TWK ya, dan juga TKP. Sekarang kita coba masuk ya teman-teman ke soal yang pertama ya. Siap ya? Oke. Soal kemampuan verbal ya, ini mudah banget Kak. Waktu aku masuk Universitas Negeri Malang juga aku dites kayak gini Kak, ya kan?
Tapi jangan pernah menyepelekan satupun jenis soal ya teman-teman ya. Yuk, aku pengen tahu jawabannya nih. Coba sinonim dari mobilitas yang mana? Yang mana teman-teman? Ini sebagian besar ya, ibarat 100% ya. Ini ada 80% yang menjawab gerak ya. 100 buat kalian ya. Kalau di soal CPNS ya, tambahan 5 poin ya kan? Nah, mobilitas itu apa Kak? Mobilitas itu adalah kesiapsiagaan untuk bergerak ya. Sinonimnya apa? Sinonimnya ini adalah pergerakan, kemudian pergeseran, dan juga perpindahan. Oke, maka jawabannya adalah yang B ya, gerak teman-teman. Soal analogi, yuk, mana nih? Oke, B, D, oke, B, D, oke, sip. Oke, teman-teman. Nah, hati-hati di sini ternyata banyak yang kejebak, ya kan? Kok bisa sih Kak kejebak gimana, gitu kan? Coba gudang dengan barang, ya teman-teman. Di sini kira-kira hubungannya apa? Tempat menyimpan, betul nih Kak Yasin Datasian ya, keren. Gudang adalah tempat menyimpan. Dalam pengerjaan soal analogi ya, di sini tipsnya adalah harus searah. Maksudnya apa Kak? Aku pengennya tolak belakang dong Kak. Nggak bisa ya teman-teman, harus searah. Artinya apa? Ini kan si A ya, kemudian ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah D ya. Gudang adalah tempat menyimpan barang, arahnya ke kanan. Maka pilih si C ke D juga harus ke kanan, ya kan? Berarti bank tempat menyimpan deposit. Nah, deret angka. Yuk, yang ingin bermain-main dengan angka, ya kan? Cukup bermain dengan angka, jangan mainin perasaan orang lain, teman-teman. Oke, yuk, pengen tahu nih kira-kira jawabannya yang mana ya, Kak? Yuk, mana teman-teman responnya? 76, Kak Anida. Yuk, yang lainnya mana? Oke, 55. Oke, 76, Kak. Oke, satu lagi yuk. Oke, C katanya, sip. Teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Ya, contoh soalnya nanti akan kita hubungkan ya dengan core value BUMN. Nah, di sini kasusnya adalah ada teman kita datang ya kan pengen cerita banyak, kita harus gimana gitu. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman ya. Meminta teman menunggu sampai menyelesaikan pelayanan. Nah, ini termasuk ya ke dalam apa? Ke dalam nilai amanah ya. Nah, sekarang tips lolosnya apa sih? Ya, singkatnya adalah teman-teman harus tentukan target skor kalian ya. Target skor yang tinggi-tingginya biar kalau nggak bisa capai itu setidaknya kalian berada di antara bintang-bintang di langit pasti. Baik, terima kasih kepada para pemateri, ada Mas Tegar, Mas Reza, dan juga Kak Monica. Mungkin selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi saya Dea Askar Arum mewakili panitia yang bertugas. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.